Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, AA dan Teteh akan belajar materi baru dari PPKN dengan materi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik mampu menuliskan contoh persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu mengetahui landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjawab pertanyaan kuis yang ada pada buku paket. Sebelum memasuki ke materi pembelajaran, silakan AA dan Teteh untuk menyiapkan buku paket PPKN, buku catatan, pensil ataupun pulpen untuk mencatat apa saja hal-hal atau materi yang belum dipahami sama AA dan Teteh. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu ada 5. Yang pertama, kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga akan belajar tentang contoh persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekitar. Kita juga akan belajar landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada kuis tentang persatuan dan kesatuan bangsa di sela-sela materi pembelajaran. Dan yang terakhir, ada tugas tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang harus AA dan Teteh kerjakan. Oke, kita mulai ya untuk materi hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang arti persatuan dan kesatuan bangsa? Bagaimana penerapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara? Apabila kalian belum tahu, kita cari tahu bersama yuk dalam video pembelajaran hari ini. Silakan AA dan Teteh buka buku paketnya halaman 107 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kamu, beragam perjuangan sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat lepas dari penjajahan. Namun usahanya itu belum mendapatkan hasil. Ada yang tahu kenapa? Nah, masyarakat Indonesia akhirnya menyadari akan pentingnya berjuang bersama dengan orang lain dari daerah lain. Nah, kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya yaitu walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Atau walaupun bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama, perbedaan ini bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bisa bersatu. Nah, berbeda-beda latar belakang juga tidak menyurutkan rakyat Indonesia ini untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ini tercipta karena masyarakatnya tinggal di wilayah yang sama, kemudian memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kebutuhan untuk bersatu dengan orang lain. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga negara. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, silakan AA dan Teteh buka buku paketnya halaman 110. Silakan kerjakan kuis yang ada pada buku paket halaman 110. Pertanyaan pertama, apa saja perbedaan dalam keluargamu? Misalnya, ada perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kesukaan, perbedaan film favorit, perbedaan makanan, ataupun perbedaan lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana caramu menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan tersebut? Contohnya, dengan cara mengalah agar tidak terjadi perselisihan atau dengan cara bermusyawarah. Silahkan AA dan Teteh bisa kerjakan di buku paketnya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu contoh persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekitar. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Di dalam satu keluarga, tidak menutup kemungkinan banyak sekali perbedaan yang terjadi. Misalnya, perbedaan suku bangsa, perbedaan sifat, kegemaran, makanan, dan lainnya. Apapun perbedaan yang ada di dalam keluarga, kita harus saling menghargai. Dengan menghargai perbedaan yang ada dan selalu berupaya menjaga kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam keluarga dapat terjaga dengan baik. Manfaatnya adalah kita dapat hidup rukun dan harmonis serta dapat menghindari pertengkaran. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah yang berbeda suku, bangsa, sifat, agama, kegemaran, dan perbedaan lainnya dengan kita. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kita tidak saling menghormati. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, apabila teman kita berasal dari suku atau agama yang berbeda, maka kita harus menghargai atau menghormati agama mereka dan juga suku bangsa mereka, tidak mengejeknya ataupun menghina mereka. Nah, sebelum lanjut ke yang berikutnya, kita kerjakan kuis dulu yuk di halaman 111. Silahkan AA Teteh buka buku paketnya halaman 111. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa sikap menjaga persatuan dan kesatuan akan menciptakan keluarga yang harmonis? Silakan jawab di buku paketnya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Perbedaan di lingkungan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan di lingkungan keluarga maupun sekolah. Seperti perbedaan suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Maka dari itu, saling membantu antara masyarakat yang sudah sejahtera kepada yang belum sejahtera merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Biasakanlah untuk selalu mengucapkan kata tolong ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain. Biasakan juga untuk mengucapkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan.
dan ucapkan juga terima kasih kepada orang yang telah memberikan pertolongan kepada kita. Yang keempat, persatuan dan kesatuan di negara. Pemerintahan di negara Indonesia dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang memiliki tugasnya masing-masing. Saat ada permasalahan yang terjadi, presiden beserta wakil presiden dan menteri akan mengadakan rapat bersama. Mereka mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Presiden akan mendengarkan saran dari wakil presiden ataupun dari para menteri. Begitu juga apabila suasana keamanan dan ketertiban negara terganggu, Presiden bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian akan mencari solusinya secara bersama-sama. Mereka juga akan berusaha menenangkan masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan yang damai. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan negara kita. TNI dan polisi pun diserahkan untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya semangat persatuan dan kesatuan di tingkat negara yang akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan juga damai. Nah, ada kuis lagi. Silakan dilihat kuis yang ada di halaman 115, yaitu tuliskan contoh sikapmu sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Gimana sikapmu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya? Silakan tulis. Contohnya boleh dituliskan 2 saja ya, AA dan Teteh. Nah, kemudian kuis juga di halaman 115. Tuliskan apa manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi sudah disebutkan ya manfaatnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini dilandasi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada 3 landasan yang mendasari persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ada landasan ideologi, landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan operasional. Kita bahas satu-satu ya, dan Teteh. Yang pertama, landasan ideologi. Landasan ideologi atau falsafah persatuan dan kesatuan bangsa adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini adalah landasan ideologi kita ya, yaitu sila ketiga. Kemudian landasan konstitusional. Landasan konstitusional atau landasan persatuan dan kesatuan bangsa adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional atau dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN ini memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan bangsa. Nah, berikutnya adalah kuis persatuan dan kesatuan bangsa yang tadi sudah Ibu sampaikan di sela-sela materi pembelajaran. Ada 5 kuis yang harus AA dan Teteh kerjakan. Apabila sudah selesai diisi, silakan foto hasil pengerjaannya dan kirim melalui WA guru kelas ya. Ditunggu pengumpulan tugasnya sampai hari ini pukul 16.00. Apabila pengumpulan tugasnya telat,
Silahkan AA dan Teteh konfirmasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu tugas persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas ini akan AA Teteh kerjakan ya. Untuk tugasnya, silakan AA Teteh menuliskan tabel berikut pada buku catatan. Kemudian jawab pertanyaan ini juga ya. Boleh di screenshot dulu untuk tugasnya. Nah, cara pengerjaan tugas ini yaitu tugas dikerjakan pada buku catatan PPKN. Tulis dengan rapi ya, AA Teteh. Kemudian tugas ini akan AA Teteh kerjakan selama 1 pekan. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 1 pekan. Tugas dikumpulkan paling telat hari Senin atau pekan depan pada tanggal 21 Februari 2022. Foto hasil pengerjaan tugas apabila kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Misalnya, kalian sudah selesai di hari Selasa, langsung kirimkan ke guru kelas, oke? Alhamdulillah, untuk materi hari ini sudah selesai sampai di sini ya, dan Teteh. Nah, materi pekan depan kita akan belajar tentang pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya dan Teteh telah menyimak video ini dengan baik. Nah, kalau tadi ada materi-materi yang belum AA dan Teteh pahami, silakan tanyakan ke gurunya masing-masing ya.